Nah, kemudian fokus kita kali ini adalah bagaimana menghitung tarif BOP. Ya, jadi bagaimana menghitung tarif BOP. Nah, jadi ini khususnya digunakan ketika dalam perencanaan. Ya, jadi perencanaan biaya. Ya, nah, oke ya. Nah, intinya begini ya. Jadi intinya adalah eh, saya beritahu pendengar sekalian atau viewer bahwasanya kalau bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja langsung itu lebih mudah cara perhitungannya, ya. Jadi bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung itu lebih mudah cara perhitungannya, ya. Nah, bukan berarti mudah, tapi ya, jadi lebih mudah cara perhitungannya, ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau bahan baku langsung kita bisa hitung ya, kita bisa langsung bisa hitung ya dengan relatif lebih mudah. Oh, berapa jumlah komponennya, berapa jumlah komponen A, B, C pada produk yang kita produksi ya. Nah, kemudian dan bisa secara fisik itu bisa cukup kelihatan. Nah, ini yang memudahkan juga karena secara fisik bisa cukup kelihatan pada produk yang kita produksi ya. Nah, bisa cukup kelihatan ya. Jadi kita produksi misalnya kursi ya, itu bisa cukup kelihatan ya. Oh, saya butuh ini ya, ada bagian A, bagian B, bagian C, ya, ada kayu, besi, ya, kemudian juga cat dan lain-lain itu bisa cukup kelihatan. Ya, kemudian juga tenaga kerja langsung. Nah, itu juga bisa cukup kelihatan ya, ya kita bayar anggap aja lewat upah gitu ya. Nah, itu cukup langsung kelihatan ya. Jadi saya bayarnya jam-jaman ya sesuai dengan hasil yang dihasilkan ya gitu. Itu jauh lebih simpel ya. Tapi kita susah ya untuk menghitung biaya-biaya nggak langsung ya, biaya-biaya nggak langsung pabrik ya. Jadi misalnya berapa biayanya berapa berapa biaya keamanan yang terserap oleh satu unit produk lah itu susah ya. Berapa biaya kebersihan yang diserap oleh masing-masing produk lah itu susah ya. Kemudian berapa biaya PBB, berapa biaya air, listrik, telepon, gas, asuransi, depresiasi, bla 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 yang lain yang diserap oleh oleh apa? Oleh si produk. Kan kita pengen tahu toh berapa biaya itu yang diserap oleh produk yang kita produksi. Nah, itu tidak semudah kita menghitung BBL sama BTKL. Sorry, BBL sama BTKL ya, bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja nggak langsung. Itu tidak semudah itu, ya. Oke. Nah, oleh karenanya kita perlu menggunakan teknik yang namanya teknik tarif, ya. Jadi kita gunakan tarif, ya, gitu, ya. Karena kita harus tahu ini, ya. Terus yang kedua ada yang bertanya juga, kenapa kok kita bela-belain susah-susah ngitung, ya? Karena yang saya katakan tadi, ya, akhir-akhir ini di dalam dunia kita, persaingan kita saat ini, kemajuan teknologi dan sebagainya itu menyebabkan BOP itu menjadi condong lebih dominan gitu ya. Nah, ya, contohnya apa? Misalnya restoran ya. Nah, restoran mungkin harga makanan nggak seberapa, ya. Kemudian dia karyawannya nggak seberapa, tapi tempatnya mewah banget ya. Jadi dia bisa menghasilkan makanan yang terjangkau, tapi dengan fasilitas yang mewah gitu ya, yang wow gitu ya. Nah, itu kan yang gede itu kan bagi wirausahanya itu kan bukan makanannya, makanannya nggak seberapa harganya ya. Maksudnya harga pokok makanannya nggak seberapa. Kemudian karyawan tetapnya juga nggak banyak, nggak seberapa. Tapi yang menyediakan tempat yang wow dengan segala fasilitas, ya, dan mungkin tempat bermainnya, tempat foto-fotonya, ya, dan juga tempat-tempat fasilitas lainnya, itu yang disediakan saat orang makan di situ ya dalam tanda kutip ya makan di situ. Nah itu berapa apa itu? Itu masuk pada BOP ya. Nah itu ya atau biaya apa biaya lain-lain. Ya. Ini contoh aja ya seperti itu ya. Jadi BOP ini makin lama makin penting ya gitu. Oke ya. Nah pada video saya kali ini saya akan menunjukkan perhitungan sederhana bagaimana kita menerapkan teknik apa atau inspirasi apa yang kita bisa dapatkan sehingga kita bisa menghitung apa saya pengen tahu sih gimana sih saya bisa
bisa tahu BOP saya ini gimana, pendekatan apa yang harus saya lakukan, bagaimana aplikasi model perhitungannya gitu ya. Meskipun tidak secara detail atau akurat, tapi pendekatannya bagaimana gitu ya. Ya, pendekatannya bagaimana ya? Gimana aku cara cara aku bisa bisa ngitung ya, sehingga jangan sampai aku rugi ya. Nah, itu ya. Oke ya, saya tunjukkan salah satu contohnya, moga-moga bisa menginspirasi dan syukur-syukur juga bagi para mahasiswa bisa menerapkan pada soal-soal dan tugas-tugasnya. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya akan tunjukkan dulu teorinya. Ya, jadi teorinya seperti begini. Ya, jadi analisis BOP untuk menentukan BOP yang wajar ke produk. Nah, yang pertama kita perlu tahu anggarannya. Ya, kita perlu menyusun anggaran BOP. Ya. Nah, oke, saya langsung aja buka semuanya. Ya, supaya saya nggak ini ya, nggak ini. Nah, ini. Ya, jadi perhatikan yang ini ya. Saya sorot di sini ya. Jadi yang saya tekankan di sini yang saya sorot. Nah, ya. Nah, jadi pertama-tama ya, ini sebenarnya kalau kita lewat hitungan memang jauh lebih cepat ya, tapi juga saya mengakomodasi mereka-mereka yang perlu teori dulu baru kemudian hitung-hitungan ya. Jadi saya mulai dari sini dulu ya. Gitu. Nah, jadi pertama kita perlu menentukan berapa sih anggaran BOP kita untuk periode depan. Atau kalau misalnya sebelum kita buka usaha, kita ingin tahu kira-kira BOP kita berapa aja ya. Loh, gimana tahunya Pak? Ya, kita berusaha cari info ya, kira-kira berapa biaya bahan-bahan penolongnya, tenaga kerja nggak langsungnya, manajer, kemudian karyawan tetap di pabrik itu, kemudian juga biaya utilitas, biaya keamanan, biaya kebersihan, kemudian biaya asuransi, depresiasi. Kita coba berusaha hitung ya, kira-kira anggaran itu apa? Anggaran adalah perkiraan biaya tapi yang belum terjadi. Ya, jadi ini dipakai untuk perencanaan. Ya, nah itu ya berdasarkan kapasitas normal. Kita kita asumsikan aja kapasitas normal. Ya, nah kemudian kapasitas itu apa Pak? Kapasitas adalah ukuran yang kita tetapkan. Ya, jadi ukuran kapasitas berarti porsinya seberapa, bebannya seberapa. Ya, jadi beban ditentukan oleh biasanya kalau nggak mesin tenaga kerja manusia. Ya, jadi seringkali kan kita ingin tahu seberapa gede sih usahanya atau pabriknya. Nah, mereka pakai ukuran jumlah tenaga kerja langsungnya. Oh, karyawan pabriknya ada 10, ada 20, ada 25, ada 250. Nah, itu ya. Jadi itu untuk mengetahui kapasitas atau seberapa besar satu pabrik itu ya. Nah, tapi yang sekarang akhir-akhir ini tidak dengan tenaga kerja manusia. Untuk Indonesia tenaga kerja manusia. Tetapi untuk negara-negara maju kayak negara-negara Eropa, mereka pakai mesin, ya kapasitas mesin, ya. Nah, untuk mobil misalnya cc-nya, ya ada yang 1000 cc, 1500, 2000, 2500, ya bahkan mungkin yang lebih dari itu, ya. Nah, itu untuk mengukur kapasitas, ya. Gitu. Oke ya, jadi pertama adalah menyusun anggaran berdasarkan kapasitas normal. Anggap aja kapasitasnya normal, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah guys perlu tahu kita pakai dasar pembebanan. Ya, dasar pembebanan BOP. Nah, ini yang penting ya. Nah, jadi dasar pembebanan BOP ya ini saya sorot yang ini ya, nomor 2. Ya. Jadi kita perlu menganalisis ya, kita perlu menganalisis mana unsur-unsur di bawah ini yang paling paling apa ya? Paling dominan ya menggerakkan BOP itu. Ya, oke. Ya, mana unsur dominan di bawah ini yang paling banyak menggerakkan BOP. Ya, jadi apa sih yang paling paling kuat, yang paling dominan ya menggerakkan angka BOP atau biaya overhead pabrik itu. Ya, nah ini guys nggak usah pusing-pusing karena di dalam akuntansi biaya udah dikasih ya beberapa pilihan yang memang ini berdasarkan riset ya. Jadi kita terima aja. Ya, kita terima sebagai penghemat waktu kita ya. Nah, yang pertama adalah satuan produk. Nah, yang pertama ya.
Nah, satuan produk ini dipakai apabila guys itu penggerak BOP-nya berdasarkan jumlah unit produk. Jadi semakin banyak unit produk, maka BOP itu makin meningkat. Ya, jadi ini ya kalau mau mengukur secara matematik ya dengan linearitas atau apa ya, mana yang sejalan dengan itu, ya gitu ya. Nah, ya ini kalau ada yang baca semuanya sih pasti akan bilang, oh iya, Pak, semuanya ini menggerakkan ini semua ya. Nah, tapi kita harus milih mana yang satu yang paling dominan. Jadi nggak perlu dua atau tiga atau terlalu banyak, nggak perlu, satu dulu aja, satu dulu yang paling dominan apa, ya, oke, ya, jadi saya beri satu opsi, yang pertama adalah satuan produk, ya, atau unit yang diproduksi, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya bahan baku langsung, ya, jadi biaya bahan baku langsung adalah yang menggerakkan, ya, jadi tiap kali bahan baku langsungnya itu nambah, BOP itu rupiahnya juga nambah, Pak. Nah, itu ya. Nah, terus kita tahunya dari mana? Oh, ini prediksi kok. Ya, dari pengalaman, dari riset, dari konsultasi, ya, atau mungkin dari feeling pribadi. Ya, jadi ketika selesai guys nonton ini, ya, guys setelah nonton ini, maka guys tahu ya, oh ini apa? Ini penggerak saya adalah yang ini yang paling dominan. Yang kedua adalah ini. Itu bisa dipakai satu dua aja atau mungkin satu aja ya. Oke ya, saya jelaskan dulu ya sampai selesai. Nah, yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi biaya tenaga kerja langsung yang menggerakkan. Ya, jadi semakin tinggi biaya tenaga kerjanya, BOP itu juga langsung Pak, langsung sensitif, langsung juga naik ya gitu. Kemudian jam tenaga kerja langsung. Jadi kalau yang 2C itu biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi hati-hati ini ya. Jadi saya tebali aja ini. Nah, ya. Nah, ini udah saya tebalin ya. Nah, ini ya. Nah, ya. Nah, ya. Jadi dasarnya ini ya. Jadi apakah kita pakai satuan produk, kita pakai biaya bahan baku langsung. Nah, kita pakai biaya tenaga kerja langsung. Ingat ya, kalau biaya berarti satuannya rupiah ya. Kalau satuan produk berarti unit. Kemudian pakai jam TKL atau jam mesin. Nah, jadi ada 5. Ya, jadi unit yang diproduksi, kemudian biaya bahan baku langsung, ya, bahan langsung, ya ini kurang antar langsungnya ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung atau jam mesin, ya seperti itu, ya. Nah, jadi mana yang paling cocok, ya. Nah, namun saya bisa memberikan satu penyingkat waktu, ya. Nah, yang untuk kondisi Indonesia, nah untuk kondisi kita berikan jadi 2, padat karya atau padat modal. Ini satu tipsnya ya supaya cepat ya. Nah, jadi kita pakai rumus ini aja. Jadi kondisinya atau tempat usahanya guys itu condong pakai banyak tenaga manusia atau condong banyak mesin. Nah, kalau banyak tenaga kerja manusia, maka condong ke pilihannya adalah biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Ya. Nah, tapi kalau tempatnya guys itu banyak mesinnya, jadi tenaga kerja manusianya itu minimal sekali, maka lebih condong pada jam mesin atau biaya apa ini? Ya, jam mesin itu lebih condong ke situ. Ya, lebih condong ke situ. Jadi ini secara singkat aja seperti itu. Ya. Nah, jadi contohnya di Indonesia itu perusahaan saya misalnya ya banyak memakai tenaga kerja langsung. Nah, itu saya bisa gunakan biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung. Tetapi dari antara biaya tenaga kerja langsung dan jam tenaga kerja langsung itu yang paling efektif dominan menggerakkan BOP adalah jam tenaga kerja langsung. Ya, jadi bukan biayanya, karena biaya itu kan dipengaruhi juga oleh UMR, dipengaruhi juga oleh yang lain-lain ya. Tapi kalau jam tenaga kerja langsung itu begitu misalnya
karyawan itu masuk ya, menggerakkan mesin dan sebagainya, otomatis BOP-nya jalan juga. Kemudian dia juga kadang komunikasi, dia kadang pakai gas, pakai air, pakai telepon, pakai listrik. Ya, jadi yang menggerakkan adalah manusianya. Artinya jam dia berada di pabrik itu. Ya, jadi kalau tempatnya guys itu banyak tenaga manusianya, maka condong menggunakan jam TKL. Ya. Nah, tapi ini kalau kalau mau pakai 2 atau 3 atau merasa ada yang lain yang lebih cocok lagi ya silakan ya. Saya kan tidak tahu kan tiap perusahaan bisa beda-beda. Atau mungkin di tempatnya guys sekalian sudah maju ya. Jadi teknologinya maju, banyak mesin-mesin dan sebagainya, maka saya yakin lebih condong ke arah jam mesin. Ya, yang menggerakkan BOP itu adalah jam mesin. Ya. Oke ya. Nah, ini cuman masukan dari saya aja atau riset dari saya ya. Nah, tapi topik pada pertemuan kali ini adalah kita menghitung ya, menghitung itu semua dengan menggunakan Excel ya, bagaimana kita menetapkan tarif ya, seperti itu. Oke, kita masuk pada bagian yang berikutnya ya. Ya, yang pertama adalah oke ya, kita tentukan dulu satuan produk, kemudian biaya bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung yang menggerakkan, jam tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah jam mesin. Ya, kita contohkan ini aja. Ya, nah, oke ya. Nah, pertama kita tentukan anggarannya dulu berapa. Ya, jadi anggarannya berapa. Kemudian taksiran berapa jumlah unit yang dihasilkan. Ya, habis itu kita ketemukan tarif BOP-nya per unit, dan jika perkiraannya jumlah ordernya berapa, maka kita bisa hitung perkiraan biaya BOP-nya berapa. Ya. Nah, contoh sederhana, ya, misalnya aja taksiran BOP per tahunnya, ya taksiran ini berasal dari mana Pak? Ya itu tadi saya sudah katakan ya, dari pengalaman, dari riset, dari mungkin dari aktual periode yang lalu, atau dari pendapat konsultan, ya. Atau asal-asalan aja feeling pribadi dengan kita menghitung ya ke beberapa unsur dari BOP yang akan terjadi. Yaitu di sebelah di sini kan. Nah, ini bagian ini ya, kita bisa hitung sendiri juga, ya. Nah, kemudian kita juga naksir kira-kira jumlah unit yang diproduksi berapa. Nah, ya, ini kalau pakai satuan produk ya, berdasarkan satuan unit produk ya, BOP berdasarkan satuan unit. Ya, saya perjelas lagi ya. Unit yang diproduksi. Nah, ini oke ya, mau lebih jelas lagi ya. Sehingga secara simpel dapat kita temukan BOP per unitnya, ini gampang banget ya. Nah, tinggal anggaran atau taksiran dikalikan dengan prediksi jumlah unit. Sehingga tarif BOP per unitnya berapa? Nah, ini Rp500 per unit ya. Oh ya, di sini analisis saya ini kan demikian simpel ya. Jadi kita mengabaikan unsur fixed cost, variable cost itu nanti aja ya. Nah, kemudian kita mengabaikan unsur juga job order atau proses cost. Anggap aja ini ya job order aja ya, seperti itu. Ya, jadi kita simpel-simpel aja lah. Ya, yang penting guys punya ide ya, punya inspirasi. Oh ya, saya bisa melakukan dengan cara begini ya, gitu ya. Dan ada dasar-dasar yang udah secara teori itu ada, ya. Jadi ada pendekatannya ya, seperti itu, ya, gitu, ya. Nah, kemudian sehingga perkiraan atau jumlah pesanan ordernya otomatis sudah gampang aja, tinggal dikalikan, misalnya 200, ya, 200 order atau pesanan yang akan tinggal dikalikan dengan tarifnya, ya, tinggal dikalikan dengan tarifnya itu, ya. Nah, jadi perkiraan BOP-nya adalah 100.000 per ini 100.000 rupiah ya untuk perkiraan jumlah order 200 itu ya gitu. Kemudian bagaimana apabila kita pakai biaya bahan baku langsung ya pada dasarnya sih sama ya guys ya. Ya, nanti template ini bisa saya share ya. Jadi ambil kata BOP-nya adalah 2 juta
ya taksirannya. Kemudian biaya bahan baku langsungnya 4 juta. Ya, jadi kita pakai pakai ini, pakai apa? Pakai ini, pakai ini. Nah, ini yang saya cetak tebal ya. Nah, ini ya. Nah, ya, langsung aja. Kalau ini pakai persentase ya. Jadi persentase BOP dibagi oleh biaya bahan baku langsungnya berapa? Ini kelihatan BOP-nya adalah 50% dari bahan baku langsung yang diproduksi. Sehingga apabila biaya bahan bakunya, perkiraan biaya bahan baku langsungnya yaitu Rp30.000, ya maka otomatis langsung ketemu perkiraan biaya BOP-nya langsung ketemu juga. Jadi memudahkan guys untuk menghitung dan memprediksi, menganalisis. Ya. Untuk yang berikutnya juga hampir sama untuk biaya tenaga kerja langsung, ya menggunakan biaya. Ya, jadi ini misalnya taksiran BOP-nya sekian, taksiran biaya tenaga kerja langsungnya berapa? Nah, ya. Nah, ini 5.000, bukan 5.000 jam tapi 5.000 rupiah, ya kan? Gitu ya. Sehingga tarif BOP-nya per jamnya ketemu berapa? Nah, 40% per jam ya, jadi itu. Sehingga langsung ketemu seandainya perkiraan BTKL-nya 20.000 ya, maka perkiraan BOP-nya kita langsung temukan juga angkanya berapa? 8.000 per jam ya. Nah, kemudian sama juga untuk jam tenaga kerja langsung ya. Ya, jadi jam tenaga kerja langsung juga sama ya. Nah, jam tenaga kerja langsung juga sama, seandainya taksiran BOP-nya 2 juta rupiah, jumlah jamnya 2.000, maka tarif BOP-nya langsung ketemu Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Sehingga kalau di depannya ada 200 jam, maka perkiraan BOP-nya langsung ketemu, rupiahnya berapa? 200.000. Ya kan? Simple kan guys? Nah, kemudian yang jam mesin juga sama sih konsepnya. Ya, jadi guys tinggal tentukan berapa taksiran ya. Taksiran nilai BOP 2 juta rupiah misalnya, taksiran jumlah jam mesin periode depan berapa? 10.000 jam. Tarif BOP langsung guys bisa temukan dan prediksi jumlah jam mesin misalnya 300 jam, maka perkiraan BOP berapa rupiah langsung bisa ketemu. Ya. Oke ya. Jadi di sini saya tampilkan beberapa contoh ya, bagaimana kita secara sederhana bisa menghitung tarif ya. Tarif ini penting banget ya ketika kita mau merencanakan, mau memprediksi, jangan sampai misalnya itu keblosok ya, rugi ya. Nah ya, jadi karena untuk BOP ini adalah biaya yang nggak jelas ya, biaya nggak langsung. Ini salah satu pendekatan simple yang moga-moga bisa menginspirasi guys sehingga bisa memprediksi ya, memprediksi meskipun tidak secara detail tapi bisa memprediksi supaya mengurangi resiko kerugian dan mengetahui kira-kira berapa kira-kira rupiah yang saya butuhkan, yang saya keluarkan seperti itu. Ya, oke ya. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian.